Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar aplikasi CorelDRAW 2019. CorelDRAW merupakan salah satu aplikasi pengolah grafis vektor. Bagi yang belum tahu apa itu grafis vektor, silahkan simak video saya sebelumnya mengenai perbedaan gambar bitmap dan vektor. Baik, langsung saja untuk memulai. Klik Start, kemudian cari CorelDRAW 2019. Nah ini, CorelDRAW 2019. Sebenarnya tidak banyak perubahan yang signifikan atau penambahan fitur yang terjadi di Corel 2019. Jadi misalkan kalian menggunakan Corel versi di bawah 2019, itu masih bisa, tinggal menyesuaikan saja. Nah, inilah tampilan lembar kerja dari software CorelDRAW. Akan saya jelaskan bagian per bagiannya, namun langsung saja terlebih dahulu kita membuat dokumen baru. Ada 4 cara untuk membuat dokumen baru pada CorelDRAW. Yang pertama adalah dengan cara klik tanda plus ini, di mana di bawahnya ada keterangan new document. Nah, nanti tampilannya akan muncul jendela create a new document. Itu yang cara pertama, ini saya cancel dulu. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan icon new, tinggal diklik saja, nanti juga akan muncul jendela new document. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan shortcut atau tombol pintasan melalui keyboard. Tekan CTRL dan N secara bersamaan. Nah, nanti akan muncul jendela new document juga. Saya cancel lagi. Cara yang keempat menggunakan menu bar. Klik file, kemudian klik new. Nah, akan muncul jendela new document juga. Nah, langsung saja kita isikan name, itu adalah nama filenya. Saya isikan latihan 1. Preset, ini adalah mode warna. Ada CMYK, kalau misalnya dokumen kita mau dicetak, itu mode warnanya harus CMYK. Kemudian kalau misalnya kita membuat desain untuk tampilan web, presetnya dibuat web. Kemudian kalau RGB, misalkan desain kita cuma dilihat melalui layar, misalnya smartphone atau kita post ke sosial media, itu menggunakan RGB. Kemudian CorelDRAW default bawaannya ya CMYK biasanya. Kemudian custom itu misalnya kalau kita memilih sendiri. Jadi ada 2 kelompok mode warna utama CMYK dan RGB. Kalau ini kita langsung loncat ke sini, sebelum ke number of page ada primary color mode. Kalau kita pilih custom, jadi kita memilih sendiri mau CMYK atau RGB. Kemudian di atasnya primary color ada number of page, digunakan untuk menentukan jumlah halaman dalam satu dokumennya. Misalnya kita buat 4 atau 3 lah, nanti akan muncul 3 dokumen atau 3 halaman dokumen. Kemudian page size untuk mengatur ukuran kertas, defaultnya 4. Kalau kita klik ada list berbagai macam ukuran dari kertas. Kemudian misalkan kita membuat dokumen dengan ukuran kita sendiri, kita langsung bisa mengisikan panjangnya berapa, tingginya berapa, menggunakan width dan height di sini. Nah, ini untuk default satuannya milimeter, kita bisa ganti. Ini milimeter, kita ganti misalnya sentimeter. Nah, nanti kita bisa mengganti ukuran panjang dan tingginya di sini. Misalnya width-nya 30, height-nya juga 30. Kemudian orientation adalah tampilan dari kertasnya atau lembar kerjanya, mau dibuat portrait, berdiri, atau landscape, tidur. Kemudian resolutionsnya, di sini ada pilihan resolusi. Semakin tinggi resolusi, tentunya gambar yang dihasilkan akan semakin jelas. Color setting kita skip, langsung klik OK. Nah, inilah lembar kerja yang baru saja kita setting dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Saya akan jelaskan bagian per bagian dari lembar kerja CorelDRAW. Yang pertama adalah title bar.
Title bar berisi informasi nama file dari dokumen yang sedang kita kerjakan atau kita buka, atau karena kita tadi mengetikkan nama latihan 1, jadi di title bar-nya juga latihan 1. Yang kedua adalah file. File berisi kumpulan menu yang digunakan untuk melakukan perintah. Misalnya file di sini ada new untuk membuka dokumen, kemudian open membuka dokumen, save as untuk menyimpan, dan seterusnya. Di bawahnya menu bar ada toolbar. Toolbar adalah tool-tool yang sering digunakan. Misalnya new untuk menyimpan, kemudian open untuk membuka dokumen, kemudian ada copy, paste, dan seterusnya. Kemudian di bawah toolbar ada property bar. Property bar adalah menu atau tool yang tampilannya berubah-ubah sesuai dengan toolbox yang aktif. Sebelumnya saya jelaskan dulu toolbox. Sebelah kiri ini adalah toolbox. Jadi toolbox adalah tool atau peralatan yang nantinya kita manfaatkan untuk menggambar. Saat ini toolbox yang aktif adalah pick tool. Toolbox yang aktif dapat kita lihat jika di sekeliling ikonnya ada tanda persegi yang mengelilingnya seperti ini. Berarti toolnya sedang aktif. Perhatikan kembali ke property bar. Property bar di sini menunjukkan settingan ketika pick tool sedang dalam kondisi aktif. Misalnya saya mengaktifkan rectangle tool, maka property bar nanti tampilannya juga akan berganti menyesuaikan settingan atau properti dari rectangle tool. Misalnya saya klik rectangle tool, dia akan berganti. Begitu juga untuk ellipse tool, dia juga akan berganti. Nah, di bagian bawah ini adalah halaman seperti yang kita tentukan di awal pembuatan dokumen. Di sini ada 3 halaman karena kita mengetikkan di number of page-nya sebanyak 3, jadi ada 3 halaman. Selanjutnya di sebelah kanan ada color palette atau palet warna. Fungsinya adalah untuk memberikan warna pada objek. Kemudian di sebelah tengah ini adalah printable area, tempat di mana kita menggambarkan desain kita. Sebenarnya kita menggambar di luar printable area ini bisa, namun nanti objek yang tercetak hanya yang ada di tengah printable area. Berikutnya saya akan menjelaskan cara memperbesar dan memperkecil tampilan dari lembar kerja. Untuk memperbesar, scroll mouse ke atas, dan untuk memperkecil, scroll mouse ke bawah. Untuk menggeser lembar kerja, klik dan tahan scroll tengah, lalu geser. Kemudian lepaskan ke tempat yang kita inginkan. Baik, langsung saja kita mulai menggambar. Yang pertama kita akan menggambar kotak. Caranya, aktifkan terlebih dahulu rectangle tool. Cari di toolbox, kemudian klik. Nah, ini rectangle tool. Maka tampilan dari pointer akan seperti ini. Caranya menggambar adalah klik dan tahan, lalu tarik, sesuaikan ukurannya dengan yang kita mau. Jika sudah, lepaskan. Ini adalah cara menggambar persegi panjang. Saya akan menjelaskan cara menggambar persegi. Tekan dan tahan tombol CTRL, kemudian lakukan seperti langkah menggambar persegi panjang tadi. Jadi tombol CTRL saya tahan, kemudian mouse saya klik dan saya geser. Maka hasilnya adalah persegi sama sisi seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pewarnaan. Terlebih dahulu kita akan mewarnai objek persegi panjang ini. Langkah pertama, kita harus menyeleksi terlebih dahulu objek ini. Caranya, kita harus ganti toolbox yang aktif menjadi pick tool. Berarti geser pointer ke pick tool, kemudian klik. Kemudian seleksi objeknya dengan cara klik objek tersebut. Seperti ini. Objek yang sedang aktif atau objek yang sedang terseleksi ditandai dengan adanya titik atau biasa disebut sebagai node yang mengelilingi objek tersebut. Ada 8 node. Baik, objek persegi panjang sudah aktif. Kita akan mencoba mewarnai dengan warna misalnya merah. Jadi di
palet warna, cari warna merah atau warna terserah. Kemudian klik kiri. Jadi klik kiri pada palet warna fungsinya adalah memberikan warna utama atau warna foreground pada objek. Jika kita melakukan klik kanan pada salah satu warna, berarti kita memberikan warna pada garis terluar objek atau stroke. Jadi saya klik kanan warna kuning. Agak kurang kelihatan, bisa kita zoom. Nah, garis luarnya berwarna kuning. Kita zoom out lagi. Kalau kita perbesar tampilannya, itu kelihatan garis kuningnya. Namun untuk objek aslinya tidak kelihatan. Kita bisa mengganti ukuran dari stroke, ukuran ketebalan stroke di sini. Outline width. Klik, kemudian pilih salah satu nilai yang ada di sini. Jadi semakin besar nilainya, maka akan semakin tebal garisnya. Saya buat 4 mm. Berikutnya kita coba warnai yang persegi dengan warna yang lain. Nah, jadi untuk memberikan warna foreground, klik kiri pada palet warna. Untuk memberikan warna pada outline atau garis luar atau stroke, klik kanan pada palet warna. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita menghilangkan warna outline ataupun warna foregroundnya? Klik objeknya, kemudian cari di palet warna paling atas sendiri. Ada kotak putih dan garis diagonal merah. Kalau kita klik kiri, berarti kita akan menghilangkan atau mengosongkan warna utama. Seperti ini. Saya ganti ke objek persegi. Kalau kita klik kanan pada pilihan ini, maka outline warna akan hilang. Kita kembalikan ke warna yang seperti semula dengan cara menekan CTRL dan juga Z atau dengan tombol undo ini. Berikutnya adalah cara untuk menggeser objek. Caranya mudah, seleksi terlebih dahulu objek yang mau kita geser. Kemudian untuk menggesernya klik dan tahan, lalu tempatkan ke lokasi yang kita inginkan. Selanjutnya mengubah ukuran objek. Seleksi objek, perhatikan ada node yang mengelilingi objek ini. Tempatkan pointer pada salah satu node, misalnya node yang ada di kanan. Nah, nanti akan ada panah dua arah seperti ini. Geser ke kanan untuk menambah panjang dari objek. Geser ke kiri untuk mengurangi panjangnya. Saya kurangi seperti ini. Saya kembalikan lagi. Begitu juga dengan node yang ada di atas dan di bawah. Fungsinya adalah untuk menentukan ketinggian dari objek. Seperti ini. Lantas bagaimana dengan node yang ada di sudut? Kalau node yang ada di atas, bawah, kiri, kanan, dia mengubah salah satu ukurannya saja. Misalnya panjangnya saja, lebarnya saja. Kalau node yang ada di sudut ini fungsinya adalah mengubah panjang dan lebar secara bersamaan tanpa mengubah rasio. Saya praktekkan. Misalnya, persegi ini, kalau saya ubah menggunakan node yang ada di kanan, dia akan berubah bentuknya menjadi persegi panjang. Kalau kita ingin mengubah ukuran objek tanpa mengubah rasionya, misalnya persegi ya tetap persegi, gunakan node yang ada di sudut ini. Caranya sama seperti tadi, tempatkan di node-nya, kemudian panahnya akan berubah menjadi panah diagonal dua arah, lalu klik dan tahan, tarik keluar untuk memperbesar, dan tarik ke dalam untuk memperkecil. Nah, kita lihat setelah kita lakukan perubahan ukuran, rasionya tetap, yaitu tetap sebagai persegi. Nah, setelah mengubah ukuran objek, kita akan mencoba untuk merotasi
atau memutar objek. Caranya, seleksi objek terlebih dahulu, kemudian klik satu kali lagi sehingga nanti node yang tampilannya kotak seperti ini akan berubah. Jadi saya klik objeknya satu kali lagi, tampilannya akan menjadi panah dua arah seperti ini. Nah, untuk merotasi, tempatkan pointer pada salah satu sudut. Nanti pointer kita akan berubah tampilannya menjadi panah dua arah melingkar. Untuk memutar, klik dan tahan, lalu putar. Lepaskan jika sudah sesuai dengan arah yang kita mau. Itu untuk memutar objek. Saya undo, saya kembalikan lagi. Saya klik sekali lagi. Nah, perhatikan di atas, di bawah, di kiri kanan juga ada panah dua arah. Kalau merotasi menggunakan node yang ada di sudut ini. Tanda node yang ada di atas, bawah, kiri, kanan fungsinya adalah untuk mengatur kecondongan dari objek. Misalnya node yang ada di atas, saya arahkan pointer ke sini, saya klik dan tahan, saya geser ke kanan, maka objeknya condong seperti ini. Begitu juga dengan yang kiri dan kanan. Nah, nanti condong seperti ini. Untuk sementara, sampai di sini dulu. Sekian tutorial untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.